Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Bisa diartikan juga bahwa perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, di video ini kita akan membahas terlebih dahulu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah proses perkembangbiakan tanpa melibatkan bantuan manusia. Cara-cara perkembangbiakan vegetatif secara alami terbagi menjadi beberapa cara. Yang pertama, akar tinggal. Akar tinggal atau rhizome adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Contoh perkembangbiakan pada akar tinggal yaitu pada lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Nah, ketika kita ingin menanam tanaman ini, kita hanya tinggal memotong sedikit pada bagian jahe, lengkuas, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru, yang mana spora ini fungsinya mirip loh dengan biji. Nah, spora ini biasanya terletak di tepi bawah daun yang seperti bintik-bintik kecoklatan. Contoh perkembangbiakan pada tumbuhan secara spora yaitu pada tanaman paku. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya yaitu pada bawang. Ketika kalian menanam bawang di suatu media, baik itu tanah ataupun air, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru. Yang selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh dari perkembangbiakan secara umbi batang yaitu pada kentang. Contohnya, ketika kita menanam kentang, dari kentang-kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru dan nantinya akan menjadi pohon kentang seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang mengembung, tidak berruas-ruas, dan berisi cadangan makanan. Salah satu contohnya yaitu pada tanaman lobak, wortel, dan juga singkong. Pada umbi akar ini, kita hanya perlu menanam bagian batang atau pangkal batangnya dan kita hanya tinggal menancapkan di tanah, maka pangkal batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang selanjutnya yaitu geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada induknya. Salah satu contohnya yaitu pada tanaman stroberi. Yang terakhir adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Bagian tumbuhan yang baru muncul ini biasanya berupa kuncup. Salah satu contohnya yaitu pada tumbuhan pisang, bambu, ataupun tebu. Nah, itu dia penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu adik-adik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.